Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih berkenan memberikan nikmat-Nya kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat. Semoga pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi sebab Allah berikan tambahnya nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan kali ini di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, saya ingin sampaikan satu materi bertemakan peran orang tua dalam mendidik anak di bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan pendidikan karakter, terutama bagi anak-anak kita. Maka disinilah peran orang tua menjadi sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jalal berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ayat ini menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik, membimbing anak-anaknya, termasuk dalam membiasakan ibadah di bulan Ramadan. Ramadan adalah madrasah keluarga. Ramadan adalah madrasah tarbiyah yang langsung dipimpin oleh Allah Ta'ala. Di bulan ini anak belajar menahan lapar dan haus, mengendalikan emosi, belajar berdisiplin waktu, peduli pada sesama, dan belajar mencintai Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang tua adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ramadan menjadi momentum emas untuk mendidik anak secara langsung melalui keteladanan. Orang tua semestinya mengajarkan makna dari sebuah ibadah atau perintah apapun di dalam kehidupan ini, bukan semata-mata karena ritual. Jadi jangan hanya mengatakan kepada anak, nah puasa itu wajib, sebagaimana Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Tetapi kita perlu jelaskan kepada mereka, nah, puasa itu melatihmu sabar, melatihmu membuat merasakan penderitaan orang lain, penderitaan orang miskin. Puasa itu mendidik kejujuran dan seterusnya dan seterusnya. Anak perlu memahami makna spiritual, bukan hanya aturan. Orang tua hendaknya membangun suasana Ramadan di rumah berbeda dari bulan lainnya. Cara-cara yang praktis misalnya memasang jadwal ibadah keluarga, membuat target tilawah Al-Quran bersama, menghidupkan sholat berjamaah laki-laki ke masjid, yang perempuan di rumah, biasakan doa bersama sebelum berbuka, dan lain sebagainya. Tentu Ramadan harus terasa istimewa agar tertanam kuat dalam memori anak-anak kita yang akan dibawa terus dalam kehidupan yang kelak. Orang tua tentu menjadi teladan. Dia adalah uswah hasanah bagi anak-anaknya. Mengapa? Karena anak-anak adalah peniru ulung. Jika orang tua semangat sahur, khusyuk sholatnya, rajin membaca Al-Quran, menjaga lisan, maka anak-anak akan mengikuti tanpa banyak diperintah. Orang tua laksana rasul kecil bagi anak-anaknya karena keteladanan yang diberikan. Ada beberapa cara efektif untuk membiasakan anak berpuasa. Yang pertama tentu bertahap sesuai usia. Karena memang mereka akan mampu utuh bila dari awal dilakukan secara bertahap. Mereka bisa puasa nantinya sampai maghrib bila prakteknya bertahap. Dan banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk memotivasi anak itu kelak kemudian bisa penuh puasanya sampai maghrib, dan beri apresiasi bukan tekanan. Mereka tentu dalam proses berlatih puasa perlu dibantu. Sebagaimana dalam hadis itu, anak itu dialihkan perhatian mereka ketika lapar, ketika haus, dengan berbagai upaya bermain bersama mereka agar bisa tahan lapar, bisa tahan haus. Yang kedua, gunakan motivasi, bukan paksaan. Jangan sampai kemudian kita marah, membandingkan dengan anak yang lain, atau mempermalukannya di depan orang-orang yang lain. Yang perlu kita gunakan adalah pujian, hadiah yang sederhana, kalender checklist Ramadan tanggal 1, selesai puasa centang, seterusnya dan seterusnya. Anak itu akan merasa dihargai dan akan menjadi lebih bersemangat. Kepada mereka kita bisa buat target yang realistis, tilawah 1 halaman sehari, sholat dan maghrib dan isya secara berjamaah, sedekah harian misalnya meskipun hanya 1.000. Konsistensi lebih penting daripada banyak tetapi tidak rutin. Yang keempat, libatkan anak dalam aktivitas Ramadan, misalnya menyiapkan takjil, membagikan makanan untuk berbuka, ikut tarawih, ikut tadarus. Karena keterlibatan itu akan menciptakan rasa memiliki. Bangun dialog untuk kepada anak, bukan ceramah panjang. Tanyakan apa yang kamu rasakan saat puasa, apa yang paling sulit kamu lakukan hari ini, apa yang membuat kamu bangga hari ini. Anak yang didengar akan lebih terbuka. Pembiasaan ibadah selain puasa selama Ramadan banyak sekali. Sholat tarawihnya ajak dengan pendekatan menyenangkan, bukan menuntut sempurna. Tilawah Al-Quran, buat waktu khusus misalnya 10 menit bersama Al-Quran. Doa dan zikir, ajarkan doa-doa pendek menjelang berbuka. Misalnya sedekah, siapkan kotak sedekah Ramadan di rumah untuk mereka belajar. Lalu ada beberapa kesalahan yang perlu kita hindari. Memaksa tanpa melihat kesiapan anak. Jangan.
menjadikan Ramadan penuh ancaman jangan, tidak memberi contoh jangan, membiarkan anak sibuk dengan gadgetnya sepanjang Ramadan jangan. Ramadan seharusnya menjadi bulan yang dirindukan oleh anak, bukan ditakuti. Maka anak yang sukses menjalani tarbiyah Ramadan bukan hanya yang kuat puasanya, tetapi yang tumbuh cintanya kepada Al-Quran, cintanya kepada ibadah. Ingat, pendidikan terbaik bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keteladanan dan kebiasaan. Maka mari jadikan Ramadan sebagai momen membangun generasi salih dan salihah menuju muttaqin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.